Gak semua orang suka dikasih masukan. Ya ampun Mbak Rus, tahan sampean punya mantu gini. Maksud ibu apa? Ngomong sama kamu gak ada habisnya kayak ngomong sama orang gila. Karena yang saya lawan juga gila. Apa maksud kamu ngomong gitu? Kamu anggap saya gila? Kok ibu marah? Padahal lagi ngandung tapi ngomongnya gak dijaga. Gak perlu dijaga kalau ngomong sama ibu. Ngeri juga ini si Nurul, berasa aku yang dicecar. Bapak duluan aja lah, ibu mau lihat sungai di sana. Alah, gak usah, nanti nyungsep malah susah sendiri. Ya bapak jangan doain gitulah. Aduh, bapak. Loh, kenapa ibu pak? Jatuh di lubang. Ya Allah bu, kok bisa sih? Carikan jarum, Tar. Buat apa pak? Kata ibumu kakinya sakit, paling yo kecucuk duri. Tara, telepon Mas Bagas. Ngapain nelpon Mas Bagas? Kasih tahu ibu jatuh. Alah, paling Mas Bagas juga nggak mau datang bu. Udah telepon aja kalau disuruh orang tua tuh. Halo, assalamualaikum, ada apa, Tar? Waalaikumsalam mas. Nih mas, ibu mau ngomong. Kok ibu? Kamu aja yang ngomong. Kenapa? Ibu jatuh mas. Jatuh gimana? Ya nggak tahu juga. Kasihkan HP-nya ke ibu. Halo nak, sehat? Sehat, Bu. Ibu katanya jatuh, Bu. Alah, Tara itu apa-apa kok harus laporan sama masnya. Kok Tara, kan ibu yang nyuruh. Hehehe. Iya nak, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa-apanya tadi merengek. Kamu lagi di mana sekarang nak? Lagi di tempat kerja, Bu. Belum tidur nak? Belum, Bu. Ini baru pergi lagi soalnya. Paling 2 minggu lagi lah aku pulang. Oh iyalah nak, kamu fokus aja kerjanya. Ada Tara kok yang ngurusin ibu. Iya, Bu. Ya udah ya, Bu. Ini mau lanjut kerja lagi. Kalau Bagas sudah libur, Bagas jenguk ibu. Iya nak. Jangan lupa makan ya Bagas. Iya, Bu. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin pisang coklat sana Tar. Ih males bu, mau ngerjain tugas loh. Apa-apa kok alasannya ngerjain tugas? Ya emang ada tugas loh bu. Ya udahlah sana, apa-apa kok males. Padahal enak ini makan pisang coklat. Gula terus, gula terus. Kalau giginya kumat nangis. Ngeledek ibu kamu? Enggak sih, tapi boleh juga. Anak kurang ajar. Kok bisa kayak gitu? Gimana sih, Bu? Gak nampak kalau ada lubang. Lain kali kalau jalan lihat-lihat, Bu. Ya ibu lihatlah, kamu pikir ibu jalan merem? Oh iya Tio, besok mintain ibu kelapa ya. Iya, Bu. Sama itu nangka di belakang diambil, udah mateng kayaknya. Iya, Bu. Besok sore Tio ambil. Kok sore sih? Iya, pagi-pagi Tio kan harus kerja. Kalau siang nanti panas. Ya udah iya. Oh iya, Bu. Bagas ada bilang sesuatu nggak sama Ibu? Gak ada tuh, emang apa? Nggak apa-apa, siapa tahu dia ada tanya kabar Ibu. Gak ada, paling dia lagi sibuk. Lagian Tio, adik kamu itu mana bisa pegang HP tiap hari? Dia kan orangnya sibuk. Ya udah, Bu. Tio tidur dulu. Besok harus pergi kerja pagi-pagi. Ini Bapak kemana? Kok tumben belum pulang? Gak tahu, paling ya pos ronda. Kemana lagi kalau nggak ke sana? Biasanya jam 10 udah di rumah. Paling yang ngobrol sama bapak-bapak di sana. Ya udah, Bu. Tio tidur duluan. Iya. Tara, iya apa bu? Udah mau berangkat sekolah? Iya bu. Nanti titip belikan keripik di warung bakso di samping itu. Nanti makan keripik sakit gigi lagi. Ah keripik doang kan gak ada gulanya. Nanti kutusuk lagi gusinya. Ah udahlah Tara, banyak banget alasanmu. Lagian kalau sore udah habis bu. Masih ada itu, orang malam juga masih banyak kok. Nanti udah habis jangan nyesel loh. Udahlah sana pergi sekolah. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak ya jalan bareng gini, masih sepi juga. Iya, adem banget, belum rame kayak biasanya. Kau tadi sarapan nggak? Cuman roti dikit, kau? Aku malah nggak sempat sama sekali. Pantes kalau lemes banget jalannya kayak zombie. Ih, enggak lah, ini santai aja. Lagian zombie mah ngejar. Iya, kayak kau. Enak aja. Nanti istirahat kita ke kantin ya. Wajib, aku pengen jajan banyak hari ini. Aku juga kemarin belum sempet jajan soalnya. Berarti hari ini kita balas dendam. Jangan balas dendam juga dong, kan gak baik. Tumben kau benar. Ya masa mau pawok terus aku. Kau udah ngerjain PR belum? Udah dong, dikit. Dikit gimana maksudnya? Ya, yang gampang aja aku kerjain. Ya ampun, nanti kalau disuruh maju gimana? Doain aja gak ditunjuk. Amin, paling serius itu.
Ya udah yuk, cepet dikit jalannya. Santai aja, masih pagi kok. Mau ngapain di kelas? Mau tidur part 2. Ada-ada aja kau. Nurul, 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 Nurul. Kemana sih anak ini? Kebiasaan kalau dipanggil gak cukup sekali. Bikin orang naik darah aja. Ginilah yang bikin saya marah terus. Nurul, 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 Nurul Aina, Nurul, 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 Nurul. Iya bu, kemana aja sih dipanggil-panggil gak datang? Lagi ngambil daun ubi di belakang bu. Ada apa bu? Emang suara saya gak nyampe di telinga kamu? Ya itu jauh loh bu, ibu mau apa sih? Judes banget kamu. Malah dibilang judes, gak jelas ibu ini. Ngapain ibu manggil-manggil? Kalau nggak penting gak usah manggil-manggil lah bu. Badan saya gemeteran. Ya terus apa urusannya? Ya saya belum makan. Ya makan tinggal makan bu, masa masih perlu disuapin dulu? Loh kok gitu kata-katamu? Itu kan harusnya kata-kata saya. Masa sih? Emang iya ya? Meneketehe. Makin gaje ibu ini. Beli gas sana ke warung, gas habis. Ya kenapa nggak ibu yang beli? Loh kamu nggak lihat kaki saya ini? Iya lupa, maaf bu. Ya udah saya beli dulu. Teh esnya mas. Terima kasih. Kamu kenapa? Kok raut wajahnya kayak orang kebingungan gitu? Aku kepikiran aja. Kepikiran apa mas? Apa kita beli aja rumah Pak Kasim itu? Ya kalau emang kamu yakin, aku sih dukung aja mas. Tapi kan rumah itu dijual 100 mas. Tabungan kita belum cukup dan masih jauh juga. Apalagi akhir-akhir ini pengeluaran besar mas. Aku sih berencana pinjam uang sama Bagas. Emang boleh mas? Ya boleh aja, cuma aku segan mau minjem sama dia. Aku juga bingung mas. Ya udahlah, tidur aja, besok aku pikirin caranya. Kamu juga kan gak boleh banyak pikiran. Nanti kasihan anak kita. Kalau ibunya pusing, nanti anaknya juga ikutan pusing. Aku juga ikut pusing, jadi semuanya pusing. Bisa aja kamu mas. Ya udah tidur, pikirin besok aja. Iya mas. Aku mau masukin lauk dulu ke kulkas deng. Ya udah, aku tidur duluan. Iya mas. Aduh, Tara, Tara. Aduh, aduh, Tia. Ada apa bu? Loh, kok kamu Nurul? Tara mana? Tara udah tidur bu, Mas Tio juga. Oh, ibu butuh apa? Pinggang ibu sakit, sama kaki nggak mau digerakin. Kram semua sebadan badan. Nurul kasih krim ya bu, biar nggak sakit. Aduh, ya Allah sakitnya, tolong. Habis dikasih krim kok malah panas dan gatel-gatel toh? Biasanya emang gitu bu, tunggu sampai 15 menit nanti gatelnya hilang. Kalau gini gimana mau tidur? Ada aja cobaannya. Yo sabar bu, namanya juga hidup. Gas, udah nunggu lama. Enggak kok, baru sampai. Apa kabar? Alhamdulillah sehat mas. Mas Tio gimana? Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa gas? Enggak ada mas, biasa aja. Ada apa nih mas? Tumben ngajak ketemuan di luar. Biasanya datang ke rumah. Ini loh gas, rumah Pak Kasim kan dijual. Dijual? Loh, kenapa mas dijual? Orangnya mau pulang kampung, mau pindah ke Jawa dia. Jadi semua kebun sama rumahnya dijual. Oh, terus? Nah, mas tuh rencananya mau beli rumah Pak Kasim. Kan pas juga rumahnya nggak jauh dari rumah ibu. Iya bagus itu mas, beli aja mas. Ya itu dia gas, tapi uang mas belum cukup. Emang dijual berapa mas? Rumahnya doang dia jual 100, tapi mas minta nego 80. Mahal banget mas, 100. Iya, tapi kan udah dinego. Terus mas mau beli? Iya gas, tapi uang tabungan mas masih 20 juta. Rencananya mas mau minjem sama kamu 60. Itu pun kalau kamu ada gas. Soalnya kan kalau minjem ke bank bunganya besar. Dan harus ada jaminan juga kalau minjam. Sedangkan mas gak ada apa-apa buat jadi jaminannya. Kira-kira kamu ada nggak? Aku sih nggak punya mas. Tapi nanti aku tanya Lisa atau aku pinjam uang sama bapak. Alhamdulillah, terima kasih ya gas. Emang mas butuhnya kapan? Ya kalau bisa secepatnya gas. Kalau kelamaan takut dibeli orang duluan. Ya udah mas, nanti aku tanya, semoga aja ada. Amin. Ya udah mas pulang dulu. Maaf udah ganggu waktu kamu. Alah kayak sama siapa aja mas Tio ini. Ya udah terima kasih loh gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, udah mau tidur belum? Belum mas, belum pakai skincare soalnya. Oh, Ada apa mas? ini tadi siang kan aku ketemu sama Mas Tio. Dia mau pinjam uang 60 juta.
60 juta, banyak banget mas. Buat apa itu? Katanya dia mau beli rumah Pak Kasim yang ada di samping rumah ibu. Oh, bagus itu. Emang dijual berapa mas? Kata Mas Tio 100, tapi dia minta nego jadinya 80 juta. Dan sekarang uang Mas Tio cuma ada 20. Makanya dia minjem ke aku 60. Emang kapan mau dibeli mas? Mas Tio bilang bagusnya secepatnya. Kalau ditunda takut dibeli orang lain duluan. Iya sih mas, ya udah kamu pinjemin aja. Kan di tabungan ada uangnya. Tapi kan itu uang tabungan kamu. Aku nggak bisa ngambil sembarangan, jadi aku izin sama kamu. Kalau emang kamu nggak bisa minjemin, nanti aku cari alasan sama Mas Tio. Atau aku bantu cari pinjaman ke orang lain. Kamu pakai aja mas uangnya. Nggak apa-apa, biar mas Tio punya rumah sendiri. Yang bener. Iya dong mas, daripada kamu cari kesana kemari, belum tentu dapet, kamu malah bingung juga kan? Kamu pakai aja uang tabungan aku, nggak apa-apa mas. Makasih ya sayang, nanti aku kabarin Mas Tio. Iya mas. Assalamualaikum Pak Wandi. Pak Wandi. Waalaikumsalam. Pak Darso, ada apa Pak? Loh kenapa kakinya Bu? Oh ini, kena duri sawit kemarin. Waduh Bu, hati-hati toh. Enggak Pak. Udah diobatin Bu. Udah Pak, dikasih obat kayak biasa aja lah. Sampai segitunya Bu, paling masih ada durinya Bu. Kayaknya sih iya Pak, soalnya masih nyut-nyutan ini. Harus dikeluarin Burus biar nggak infeksi. Iya Pak, ini Pak Darso ada apa Pak? Oh iya, sampai lupa Pak Wandinya ada Bu. Ada Pak di belakang, ada apa ya? Ini Bu, saya mau metik sayur pesanan orang dulu. Nanti takutnya Pak Wandi malah berangkat duluan. Soalnya saya mungkin agak lama Bu. Agak siangan lah kesananya paling jam 8. Oh alah iya Pak, nanti dibilangin. Ya udah Bu, terima kasih, saya ke kebun dulu. Iya Pak, sama-sama. Pak, Kenapa? tadi Pak Darso kesini. Ngapain? Katanya dia mau metik sayur dulu. Loh kok malah metik sayur? Katanya mau babat kebun. Ya namanya ada pesanan Pak, masa mau ditolak? Terus ngomong apa lagi dia? Katanya berangkatnya paling jam 8. Oh alah yo wis, malah enak bisa ngopi-ngopi dulu di rumah. Benerin selang air dulu loh Pak kalau belum berangkat. Lah kan kemarin mau dibenerin Tio. Ya kan orangnya ikut manen Pak Apau Pak. Oh alah, ada aja kerjaan di saat orang mau ngopi. Halah ngopi doang, tinggal kerja sama ngopi apa susahnya? Yo gak enak ngopi itu kudu duduk santai sambil ngelamun. Gak jelas Bapak ini. Dah lah Ibu mau masuk aja. Bu, Parang di mana ya? Nggak tahu, cari aja di dapur. Di dapur nggak ada. Ya kalau nggak ada ya udah, saya juga nggak tahu. Biasanya kan ibu yang pakai. Ya saya nggak tahu. Mosok apa-apa tanya saya. Dicari itu pakai mata, bukan pakai kaki. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Nggak, saya mau ke kamar, kaki saya sakit. Apaan sih ibu? Hampir aja direpetin si Nurul. Mana sekarang dia kalau merepet nggak ada remnya lagi. Kayak ada kamus dalam mulutnya. Apa nggak capek mulut dia? Ini kaki kok pada kram lagi. Bu, iya pasar ikan. Ikannya belum masak, masak sebiji. Aduh ngagetin aja kamu Nurul. Masak sebiji dihitung. Ayo, apa? Apaan sih? Kaku banget sih ibu. Itu tadi harusnya pok-pok pisang nggak sih bu? Entahlah. Yo wes. Tara. Aduh, ada ibu lagi, males banget. Tolong belikan ikan di warung Teh Siti. Pengen masak tongkol sambal ijo, enak kayaknya. Suruh Derry itu bu. Tara ada kerja kelompok di rumah Vina. Kok aku kan Mbak Tara yang disuruh. Udah gak usah pada kelahi. Sana pergi beli, ibu mau masak. Sana Der beli. Kok aku sih? Kan Mbak yang disuruh. Aku mau ngerjain kelompok loh Der, ngertiin ngapa? Alah kan bisa habis beli ikan perginya. Aku udah telat, udah ditungguin aku. Siapa yang nungguin Mbak Tara? Merasa sok penting kali. Udahlah Der, kali-kali bisa gak kau nurut sama mbakmu ini? Ih ngapa pula? Aku bener-bener harus pergi cepat ini Der. Ya kan Mbak yang disuruh ibu, aku gak mau. Tolonglah Der. Aku juga udah ditungguin loh Mbak. Siapa yang nunggu kau? Yosi sama Ijal. Alah gak penting itu. Penting loh Mbak. Belikan ikan dulu Derry. Gak mau, aku mau buat layangan. Kau tuh gak boleh main sama bapak. Ya Mbak ngapa? Ya Allah, sabarkanlah aku ya Allah. Belikan ikan dulu Derry. Ih enak kali Mbak Tara ngatur-ngatur aku. Jadi kau gak mau diatur? Gak mau lah. Oke, kalau aku yang beli ikannya, ku bilang sama Mas Tio, kau kemarin curi mangganya Pak Dodo.
Apalah Mbak ini ngaduan? Kan Mbak juga makan buahnya. Mana ada aku makan, fitnah kali kau. Apa nggak ada makan? Mangga di kulkas yang Mbak bikin rujak apa nggak manggaku? Ya mana aku tahu, berarti aku nggak salah, kau yang salah. Masih aja pada berdebat, ikannya mau dimasak ini, selak pulang bapakmu nanti. Derry ini dimintain tolong nggak bisa bu, padahal dia nggak ada kerjaan. Aku mau kerja kelompok loh bu, telat nanti. Udah sana kamu yang beli Derry. Ih, kok aku sih Bu? Ya udah kamu yang masak nanti. Anak kok kalau disuruh pada nggak bisa. Ya udah nggak usah dibeli, nggak usah masak lagi. Biar aja pada nggak usah makan, biar makan angin. Ya udah sini uangnya. Terima kasih adikku tercomel. Ih, beban. Lama kali sih kau. Biasa, ada drama dulu tadi. Tiada hari tanpa ngedrama. Namanya juga kehidupan. Udah ngeces-ngeces nih rasanya. Mau ku makan duluan aja tadi rujaknya. Sabarlah. Gila, pedes sekali rujak tadi, tapi enak. Jujur deh, kau sama Abi kalian itu masih awet. Aku heran loh sama kau. Ih, apaan sih? Masih lah, emang kenapa? Soalnya tiap minggu kau bilang, kayaknya aku mau putus deh, besok ku putusin. Itu strategi biar dia makin sayang. Strategi apaan? Itu mah drama. Ya gampang dong, hubungan tanpa drama itu kayak mie instan tanpa bumbu, hambar. Salah, itu mah mie instan, tanpa air, keras, dan menyakitkan. Apaan sih? Tapi serius, dia masih sering chat kau nggak? Masih, tapi kadang lama balesnya. Nah, tuh red flag. Ih, jangan gitu dong, mungkin dia lagi sibuk. Sibuk apa? Jadi presiden dia. Ya kali, paling lagi main game. Nah, itu dia game mulu. Saingan kau tuh bukan cewek lain, tapi HP-nya. Sedih banget ya hidupku. Makanya cari pacar yang kalau kau chat langsung balas. Kayak siapa emang? Kayak, ya belum ada sih. Nah, jangan-jangan Rudy juga gitu. Mana ada dia gitu. Enak itu emang jomblo. Jomblo malah dikira nggak laku. Jomblo bukan berarti nggak laku, tapi lagi seleksi alam. Seleksi apaan? Nunggu yang nggak ada. Minimal aku nggak disakiti. Ya iyalah, kalau jomblo siapa yang mau nyakitin? Diem-diem aku tuh lagi nabung cinta tahu. Nabung di mana? Di bank. Di hati yang belum ada penghuninya. Kasian banget si temenku ini. Sini aku kenalin sama temennya Rudy. Lumayan orangnya. Lumayan tuh antara ganteng atau bikin trauma. Ya tergantung selera. Udahlah, aku fokus makan aja, cinta bisa nyusul. Makan aja kerjaanmu. Ya minimal nasi nggak digosting, paling gosong. Pak, besok tuh tambah dapur ngapa? Sempit loh kalau mau masak. Emangnya itu kekecilan? Ya iyalah, sama kamar mandi juga buat satu lagi. Buat apa banyak-banyak? Ya buat kalau ada tamu, Pak. Masa mau satu kamar mandi gantian? Ya satu kan cukup. Cukup apanya? Bulan besok anakmu kesini. Nanti ada cucumu, ada mantumu. Masa mau gantian kamar mandinya? Kalau mama mah nggak mau, malu-maluin. Kamar mandi satu aja malu. Biasa itu, Mak. Orang juga kamar mandi cuma satu. Mana rumahnya si Ica kamar mandinya 2? Ini dia lagi bangun lagi mau tambah ke belakang katanya. Ya udah, biarin aja. Ya udahlah terserah. Emang dia liburannya berapa hari? Gak tahu. Gitu aja langsung marah. Siapa yang marah? Ya nanti kalau ada uang kita tambah. Sekarang kan uangnya masih dipakai buat nambah usaha. Usaha terus tapi nggak nampak hasilnya. Yang lain aja usaha punya kebun. Ini aku kebun setapak kaki aja nggak punya. Tidur aja lah. Terlalu gitu kalau istri ngomong langsung tidur. Nanti kalau istri udah nggak ngomong baru tahu. Ya udah, begadang aja sampai pagi. Gak jelas bapak ini. Loh, gimana sih? Ya udah mama mau tidur. Malah ditinggal. Aduh ya Allah, Gusti Pangeran. Aduh ya Allah, ya Gusti, ya Allah. Tolong ya Allah. Aduh, sakit ya Allah. Kenapa bu? Kaki ibu kram semua ini. Sakit, gak sanggup. Sakit semua ini. Aku telepon Mas Bagas dulu ya bu. Gak usah, mas kamu sibuk, dia belum libur. Ya terus gimana? Pijitin ibu. Ya Allah, kok sakit banget. Kram kok bisa sebadan-badan ini.
Bawa ke tukang urut aja, Bu. Nggak mau ibu, yang ada malah sakit-sakit semua badan ibu. Panggil Derry, suruh bantuin pijitin ibu. Iya, Bu. Derry, Pasti mau disuruh. pijitin ibu sana. Males. Ibu lagi sakit tuh minta dipijitin. Mbak ngapa sana? Kok aku? Aku udah tadi gantian kau. Males, aku ada PR. PR apa? Dari tadi kau main HP. Ya kan tugasku emang online. Apalah kau nih? Aduh, sakit ya Allah. Sana itu ibu lagi kesakitan. Ya Mbak ngapa? Kok mesti ngajak aku? Aku nggak ngajak kau, ibu yang suruh. Aduh, sakit ya Allah. Aduh, tolong. Sana, itu ibu lagi kesakitan. Ih, ganggu aja si perempuan ini, gak bisa lihat orang tenang. Kuyasinin kau biar tenang. Apa sih Mbak? Kau mau ke sana apa tanganku yang ke badanmu? Aku nih laki-laki, masa mijet ibu? Gini nih bocah zaman sekarang kalau tontonannya cinta-cintaan aja. Mana ada? Nggak ada ceritanya laki-laki nggak boleh mijitin ibunya. Mulai lagi Bu Ustazah. Masih sabar aku Derry, sana nggak kau? Iya, si paling. Si paling manis dan imut dan idaman banyak orang. Ih, kok ada orang model Mbak Tara? Aku cocok ya jadi model. Iya, model baju renangku Daniel. Ujambak ya kau Derry. Lagi ngapain Wa Oto? Panas-panas kok lihat-lihat langit. Bu Dila, gak ada ini lihat pohon aja. Ngapain diliatin Wa? Pohonnya besar banget, mau tak potong kok kayak sayang. Ditumbang aja Wa, nanti kalau kena angin ngerubuhin rumah loh. Iya, tapi sayang buat yup-yupan. Ya tanam pohon lain Wa, jangan pohon besar gini, ngeri. Mbak Dila mau kemana panas-panas? Gak ada, main aja. Tadi habis dari rumah Mbak Patmi. Jualan dia. Jualan Pak. Tuh tadi ibu bilang gak jualan, bapak pengen makan nasi uduk. Tadi pagi emang tutupan, Pak. Iya Wa, tadi pagi emang tutupan. Katanya habis pulang giling daging. Oh iya tah. Orang satu ini emang kalau dibilangin ngeyel, Mbak. Ya berarti dia bukan gak jualan tapi cuman tutup. Ya emang tutup, siapa bilang nggak jualan? Yo gak tahu. Nggak jelas bapak ini. Sama aja Bu, kayak suami saya ngeyelan. Kayaknya emang semua pria sama, Mbak. Iya ya. Ibu mau makan apa Bu? Gak mau makan apa-apa, badan saya kram semua ini, sakit. Udah gak lama lagi ini. Jangan ngomong gitu Bu, nggak baik. Berdoa aja, semoga sehat-sehat-sehat. Ya sakit ini, kamu mah gak ngerasain. Ibu yang ngerasain. Badan ibu semuanya kram-kram ini. Ya ibu kemarin gak mau diajak ke dokter. Diajak ke tukang urut juga gak mau. Malu ibu kalau ke dokter harus digotong-gotong. Kalau dilihat tetangganya gimana? Mau kamu lihat ibumu malu? Mau kamu ibumu dibilang lumpuh? Ya ngapain ibu pikirin omongan orang lain? Ibu itu fokus buat sehat, buat sembuh, bukan mikirin pendapat orang lain. Ibu apa-apa harus malu. Namanya untuk kesehatan Bu. Apa nggak bisa cari obat lain apa? Yang buat kram kesemutan gitu? Obat herbal aja, nggak usah ke dokter-dokter. Ya kita perlu periksa juga Bu, apa penyakit ibu. Iya Bu, kan Ibu pernah kena saraf kejepit. Siapa tahu ini sama. Alah, tahu apa kamu? Kemarin saraf kejepit, sekarang saraf keselip. Tara, Apa maksud kalian? udah Tara. Lucu Mbak. Iya. Dasar bocah koplo. Apa sih kalian? Ibu coba aja dulu, gak usah ngeyel. Besok Tio telepon Bagas buat bawa ibu ke dokter. Gak usah Tio, adik kamu itu lagi sibuk. Masih ada proyek, jangan diganggu. Kok gak usah? Ibu ini kan ibunya, emang kenapa kalau ada proyek? Kalau ibunya sakit emang gak bisa datang, gak bisa bantu. Ya nggak enak aja lah Tio. Masa orang kerja kamu telepon suruh pulang? Lagian udahlah, nggak usah ke dokter. Ibu nggak mau. Malu ibu digotong-gotong. Terserah ibu lah, Tio capek. Ibu selalu keras kepala. Ayo kita tidur. Iya Mas. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tercinta dan terkasih, jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Mari besok datang ke lapangan Muara Indah pada jam 2 siang dan saksikan Dr. Boy yang akan berbagi ilmu, edukasi, serta tips menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk hadir bersama. Mari sehat bersama Dr. Boy. Wah, ada apa itu, Bu? Katanya mau ada dokter Boy Bu. Oh, Boy anak Pak Soleh itu ya? Iya katanya Bu.
Wah, seneng ya punya anak pintar di desa kita. Iya Bu, jadi ikut bangga juga. Boy itu termasuk anak yang berhasilnya, Bu. Pak Soleh juga berhasil didik anak. Iya Bu, sudah lama sekolah di luar negeri. Terus pulang bikin bangga orang tua dan warga desa. Iya ya, Bu. Enak ya kalau anaknya sukses gitu. Iya, jadi Pak Soleh juga pasti seneng banget. Betul, Bu. Apalagi sekarang bisa bermanfaat buat orang banyak di desa kita. Iya, semoga ilmunya terus dipakai buat kebaikan ya. Amin, Bu. Kita tunggu aja besok acara dari Dokter Boy. Iya Bu, besok berangkat bareng ya Bu. Iya, Bu. Pak, udah sampai sini aja. Iya pak, namanya mau lihat dokter Boy pak. Pak Wandi, Pak Apau. Pak Oto kemana aja, jarang nampak. Ada di rumah. Ayo duduk di sana pak. Mari pak. Bu, aku ke sana ya. Jangan raun kamu Tara, lihat dokter Boy, pelajari baik-baik. Iya Bu, aku cuma duduk di sana loh. Bu Rus, udah sampai di sini aja. Bu, iya nih Bu, mau lihat dokter Boy nih. Sehat, Bu Rus. Alhamdulillah. Sehat, Nurul. Alhamdulillah sehat Wak. Wih, kapan lagi kita bisa kumpul gini ya? Jarang-jarang ada acara kayak gini di kampung kita ya. Iya weh, biasanya cuma ada konser jangkrik sama kodok kalau malam. Pikirku kau yang konser. Assalamualaikum bapak-bapak ibu-ibu. Waalaikumsalam. Serta seluruh hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah, cuaca pada siang hari ini sangat mendukung. Sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semoga acara yang kita nantikan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Kita buka acara ini dengan tanya jawab. Buat yang ingin bertanya, bisa silahkan berdiri. Dokter Boy udah ganteng, mapan, pintar. Iya, tapi kok belum punya istri ya? Ya bisa mbak, orang sibuk. Waktunya lebih banyak buat kerja. Kan katanya cari kerja saja yang benar, nanti wanita akan datang. Iya ya mbak. Lagian dokter Boy kan masih muda. Silahkan bapak ibu yang mau bertanya. Pak dokter, saya mau tanya. Iya ibu, silahkan. Suami saya kan punya emah, tapi tetangga saya menyarankan puasa intermittent. Apa nggak bahaya dok buat suami saya? Iya, kalau punya makan gak bisa telat makan. Nah bu, banyak yang masih ngira gitu. Mungkin hampir semua yang punya mah juga mikirnya gitu. Berarti belum tentu ya dok? Belum tentu bu. Coba saya tanya dulu. Selama ini bapak sudah sering makan kan? Iya, malah sehari bisa 5-6 kali. Tapi keluhannya masih sering kambuh. Iya dok. Nah, berarti kita perlu pikir lagi. Kalau sering makan memang jadi solusi, harusnya dari dulu udah sembuh. Masalah lambung gak cuma karena telat makan. Ada banyak faktor yang bisa jadi penyebabnya. Mulai dari porsi makan yang terlalu banyak, sering makan larut malam, berat badan berlebih, stres, bahkan ada makanan tertentu yang bisa bikin keluhannya muncul. Berarti bukan karena lambung kosong aja ya dok? Betul. Makanya saya kurang setuju kalau semua orang disuruh makan terus. Soalnya kondisi tiap orang beda-beda. Terus puasa intermittent itu gimana dok? Puasa intermittent bukan bikin lambung sengsara ya Bapak Ibu. Ini soal ngatur waktu makan kita. Ada jam makan, ada jam istirahat. Saya malah takut intermittent gitu dok. Iya dok, malah bikin perut perih. Wajar kok Bu. Banyak orang yang baru dengar puasa intermittent biasanya punya kekhawatiran yang sama. Iya dok, saya juga takut nanti asam lambungnya naik. Nggak usah takut sama kata puasanya Bu. Yang penting itu cara ngelakuinnya. Ini bukan bikin orang kelaparan, tapi ngatur pola makan biar lebih teratur. Jadi bukan asal berhenti makan ya dok? Betul. Misalnya, seseorang biasanya selesai makan malam jam 8, lalu sarapan jam 7 atau jam 8 pagi. Sebenarnya tubuhnya sudah beristirahat semalaman. Banyak orang melakukan itu tanpa sadar. Loh iya juga ya. Kalau makan malam pas mau tidur, malah kadang jantung saya berdebar dok. Seperti yang saya bilang, jangan membayangkan intermittent itu langsung puasa belasan jam. Kita mulai dari kebiasaan kecil dulu. Yang penting tubuh nyaman dan tidak dipaksakan. Saya jadi agak tenang dengarnya. Kalau memang kondisi beliau belum siap ya jangan dipaksakan. Semua perubahan pola makan sebaiknya dilakukan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Makasih dok penjelasannya. Saya mah gak pernah makan malam. Soalnya kalau makan malam pasti paginya langsung lapar. Iya kan bu, saya juga gitu. Terima kasih bapak, ibu yang sudah hadir. Acara kita akhiri sampai di sini. Karena sudah waktu asar. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kamu tadi nangkep nggak apa yang dibilang Pak Dokter? Nangkep bu. Apa coba ibu tanya? Nggak boleh makan banyak, nggak boleh makan malam. Ya terus kok ngapain masih makan popcorn? Tiap hari makan popcorn. Suka gula mulut-mulutku ngapa kok sibuk? Kau buang itu ember popcornnya. Udah dari kapan itu habis kau isi? Kayak orang susah aja kau. Ini bukan orang susah mbak, tapi misi menjadi sukses. Apalah bahasamu tuh nggak kepake. Kita itu jangan buang barang yang bisa dipakai jangka panjang. Ya minimal nggak sampai berbulan-bulan, Derry. Udah dari zaman kapan itu ember popcornmu? Suka kulah orang yang nyimpen juga ibu. Kalau habis tinggal isi lagi. Ya tapi kau malas masaknya. Alah, bukan Mbak Tara aja yang masak berisik. Kuhajar mulutmu. Orang nonton TV kok pada ribut. Nggak kedengeran itu mereka ngomong. Suara kalian aja yang besar. Mbak Tara tuh. Dih, kok aku? Ku tempeleng pang katanya nanti. Belum tidur, Tio. Belum pak. Kirain udah turu, tadi kok sepian. Bu, pak, aku sama istriku rencananya mau beli rumah Pak Kasim. Hah? Emang ada uang kamu? Ada bu. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah sendiri. Iya pak, doain ya, semoga nanti makin lancar rezeki keluarga kita. Amin. Ada juga simpanan kamu, Tio. Alhamdulillah ada bu. Kan Tio juga selama ini nabung dikit-dikit bu. Lagian Tio juga udah mau punya anak lagi. Jadi nggak mungkin kan kita di rumah ini semua. Nggak mau beli kebun kamu, Tio. Gak dulu bu, Tio mau beli rumah aja. Nggak jauh juga kan, jadi masih bisa lihat ibu sama bapak. Iya mantap itu, bapak sih dukung-dukung aja. Kalau nanti ada apa-apa kan enak juga kalau deket sama keluarga. Iya bener itu. Lagian kalau mau cari rumah yang jauh juga kasihan sama istri dan anakku. Masa harus adaptasi lagi sama sekelilingnya. Yang penting rukun-rukun aja sama keluarga, sama anak istri. Iya pak, Itu kan rumahnya mahal, Tio. Masa iya kamu ada uang segitu? ada bu. 100 juta kamu punya? Gak 100 bu, 80 bu. 80 dari mana? Wong 100 kok itu. Awalnya emang 100 tapi itu sama kebun belakang. Tio cuman mau beli rumahnya aja bu. Kamu nggak pinjem di tempat-tempat begitu kan? Enggak lah bu, aku juga nggak ada jaminan. Jadi kapan rencana mau dibeli? Besok minggu bu. Ye, Mas punya rumah sendiri. Nanti aku tidur di sana. Ah, yang enggak aja omongan kamu ini, Tara. Ya kan aku mau coba tidur di rumah baru, Bu. Sama aja rumah sana sama sini, nggak usah ngerecokin. Makin banyak tugas kamu, nggak usah yang aneh-aneh. Iya Tara, kamu jangan main terus, bantu di rumah juga. Iya, Mas. Kamu juga Derry, jangan taunya main. Jangan buat ulah di luar, bikin malu keluarga aja. Iya mas. Kalau ibu manggil langsung datang, jangan diem aja. Iya mas. Allah, iya kalau dibilangin masnya. Padahal kalau dipanggil pada susah. Kudu dulu ibu teriak-teriak. Derry salah satunya. Apa mbak itu? Sama aja semuanya. Bikinin bapak kopi ndang tar. Bapak. Bapak ada-ada aja. Hihihihi.